Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syakuro dengan NIM 12-12-04-12363, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara, kelas HTNB semester 2. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Ilmu Kalam. Langsung saja, yang pertama, jelaskan pengertian Ahlus Sunnah dan sejarahnya. Ahlus Sunnah adalah penganut sunnah Nabi, sedangkan wal jamaah adalah penganut i'tiqad sebagai i'tiqad jamaah sahabat-sahabat Nabi. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap banyaknya penyimpangan dari doktrin firqah-firqah sebelumnya. Pengkodifikasian aliran ini setelah munculnya aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dua aliran yang menentang ajaran-ajaran Mu'tazilah. Tokoh utama yang juga merupakan pendiri mazhab ini adalah Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dua tokoh Sunni ini kemudian dalam memperkembangkannya ajaran mereka menjadi doktrin penting dalam aliran Sunni, yakni aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Sebagai aliran yang sezaman, keduanya termasuk adalah aliran Ahlus Sunnah. Terkait kepemimpinan para khalifah setelah Nabi Muhammad SAW, sesuai urutan historis yang telah terjadi, keduanya memiliki pandangan yang serupa. Juga tak ada perbedaan dalam pandangan mereka terhadap para penguasa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dalam semua sisi masalah imamah, mereka pun saling sepakat. Keduanya juga sepaham bahwa Allah bisa dilihat tanpa kaif atau cara, had atau batas, qiyam atau berdiri, dan waq'ud ataupun duduk. Kemudian soal yang kedua yaitu sebutkan 13 sifat Allah Subhanahu wa taala dengan lengkap beserta dalil-dalilnya. Baiklah, yang pertama yaitu sifat wujud. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadzakkarun. Surahul azim. Kemudian yang kedua yaitu sifat qidam, yaitu artinya terdahulu bagi Allah. Sebagaimana telah dijelaskan juga dalam ayat suci Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal baitinu wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian yang ketiga yaitu sifat baqa, ataupun artinya kekal. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Kemudian yang keempat yaitu mukhalafatul lil hawadis, ataupun artinya berbeda dari semua makhluk. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim.
Kemudian sifat yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri dengan dirinya sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kubbiruhu takbira. Sadaqallahul azim. Kemudian yang keenam yaitu sifat wahdaniyah ataupun esa. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat yang pertama yaitu Qul huwallahu ahad. Kemudian yang ketujuh yaitu sifat qudrat bagi Allah, yaitu artinya maha kuasa. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyawfih wa iza azalama alaihim qamu walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa ala absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Kemudian sifat yang kedelapan yaitu iradat, artinya berkehendak. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Kemudian sifat yang kesembilan yaitu ilmun, adalah mengetahui atas segala sesuatu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Qaf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min halil warid. Sadaqallahul azim. Kemudian sifat yang ke-10 yaitu hayat, maha hidup ataupun kekal. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bizunubi ibadihi qabira. Sadaqallahul azim. Kemudian sifat yang ke-11 yaitu sam'un, artinya maha mendengar. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum daraw wa la naf'a walahu huwas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Kemudian yang ke-12 yaitu sifat basar, artinya maha melihat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard walahu basyirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Kemudian yang terakhir yaitu sifat kalam, artinya berfirman. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Sadaqallahul azim. Kemudian soal yang ketiga ataupun soal yang terakhir adalah jelaskan perkara-perkara yang membuat seorang mukmin bisa menjadi kafir. Yang pertama yaitu kita sebagai umat Islam wajib mempelajari hal-hal yang dapat menyebabkan kekafiran.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang balasan atas kekafiran sebagaimana firman-Nya, barang siapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu, dan barang siapa yang beramal soleh maka untuk itu mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Kemudian makna kafir, jamaknya kuffar, menurut syariat adalah setiap keyakinan ataupun akidah, atau perkataan atau perbuatan melakukan sesuatu yang dapat membatalkan keimanan. Istilah kafir secara bahasa artinya adalah menutupi, menyembunyikan atau mengingkari sesuatu. Lalu apa saja perbuatan yang dapat menyebabkan kekafiran? Dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang mengakui orang lain sebagai bapaknya padahal ia mengetahuinya bahwa dia bukan bapaknya, maka ia telah kafir. Barang siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya, maka ia bukan dari golongan kami, dan berarti ia akan menempati tempat duduknya dari neraka. Dan barang siapa memanggil seseorang dengan kekufuran atau berkata, wahai musuh Allah, padahal tidak demikian, kecuali perkataan tersebut akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Menisbatkan nasab dirinya kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya. Kemudian perbuatan-perbuatan yang terlarang tersebut yaitu memanggil orang lain dengan panggilan atau gelar kekafiran atau sebagai musuh Allah. Kemudian mengaku-ngaku barang atau aset milik orang lain sebagai barang atau aset miliknya. Dan kemudian yang terakhir yaitu memanggil saudaranya sendiri ataupun saudara mukmin meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini untuk membahas soal UAS dalam matkul ilmu kalam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa yuridu wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.